Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Nur Ramadhani dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan melalui video dari penelitian proposal saya yang berjudul Alih kode dan campur kode dalam interaksi masyarakat pesisir di lingkungan pelabuhan. Nah, yang pertama itu latar belakang. Fenomena alih kode dan campur kode, konteks multibahasa memiliki keragaman bahasa yang tinggi memicu fenomena alih kode atau code switching, atau perpindahan antar bahasa karena perubahan situasi atau topik, dan campur kode atau kode mix, penyisipan unsur bahasa lain ke bahasa utama. Karakteristik fenomena linguistik ini bersifat dinamis, terjadi akibat kontak bahasa dan pengaruh oleh identitas sosial, gaya komunikasi, serta globalisasi baik dalam interaksi langsung maupun digital. Komunikasi di masyarakat pesisir atau pelabuhan. Dinamika pesisir. Masyarakat pesisir memiliki mobilitas dan interaksi yang intens dengan berbagai kelompok seperti pedagang, nelayan, pendatang, wisatawan. Pelabuhan sebagai ruang sosial lingkungan pelabuhan menjadi titik multidaya yang sangat dinamis, di mana alih kode dan campur kode berupa kata, frasa, atau ungkapan terjadi secara spontan untuk menyesuaikan lawan tutur, keakraban, dan efektivitas komunikasi. Kesenjangan penelitian Richard Gap dan tujuan kesenjangan. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada ranah pendidikan, media sosial, atau komunikasi formal. Kajian mengenai variasi bahasa dan bahasa yang khas di lingkungan pelabuhan masih sangat terbatas. Tujuan penelitian mengkaji secara mendalam bentuk dan faktornya mempengaruhi alih kode serta campur kode dalam interaksi masyarakat pesisir di pelabuhan, guna kontribusi pada pengembangan ilmu sosial linguistik. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana bentuk alih kode dalam interaksi masyarakat pesisir di lingkungan pelabuhan. Lalu ada bagaimana bentuk campur kode dalam interaksi masyarakat pesisir di lingkungan pelabuhan. Dan yang terakhir itu ada apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi alih kode dan campur kode dalam interaksi tersebut. Lanjut ada di tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk alih kode ke dalam interaksi masyarakat pesisir di lingkungan pelabuhan. Yang kedua ada mendeskripsikan bentuk campur kode dalam interaksi masyarakat pesisir di lingkungan pelabuhan. Dan yang terakhir ada menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih kode dan campur kode dalam interaksi masyarakat pesisir. Lalu ada landasan teori. Yang pertama itu ada sosial linguistik. Sosial linguistik itu adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat. Bahasa dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, identitas, dan situasi komunikasi. Dalam masyarakat multibahasa, sering terjadi variasi bahasa termasuk alih kode dan campur kode. Nah, lanjut ada di alih kode. Alih kode itu adalah peralihan penggunaan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain dalam satu percakapan. Jenis alih kode itu ada alih kode intern atau antar bahasa daerah. Lalu ada alih kode ekstern yang dimana antar bahasa daerah atau nasional dengan bahasa asing terjadi karena perubahan topik, lawan tutur, dan situasi komunikasi. Lalu ada campur kode. Campur kode itu adalah penyisipan unsur bahasa lain ke dalam bahasa utama yang digunakan. Bentuk campur kode ada kata, frasa, dan klausa. Lalu yang terakhir ada faktor penyebab alih kode dan campur kode, situasi
dan konteks komunikasi penutur dan lawan tutur, topik pembicara, fungsi komunikasi, identitas sosial penutur. Lanjut ada objek penelitian. Subjek penelitian masyarakat pesisir, pedagang, nelayan, pekerja pelabuhan, pengunjung atau pendatang yang berinteraksi di lingkungan pelabuhan tersebut. Metodologi penelitiannya ada jenis penelitian, jenis penelitian kualitatif deskriptif, pendekatan sosial linguistik karena penelitian mengkaji penggunaan bahasa dalam masyarakat. Lokasi penelitian lingkungan pelabuhan yang menjadi pusat interaksi masyarakat pesisir. Sumber data turunan atau percakapan masyarakat pesisir, hasil observasi lapangan, hasil wawancara dengan informan. Lalu jenis penelitian teknik, pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, pencatatan, dan perekaman tuturan. Yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama mengumpulkan data tuturan, mengidentifikasi alih kode dan campur kode. Yang ketiga mengklasifikasikan bentuk alih kode dan campur kode. Lalu ada menganalisis faktor penyebab. Yang terakhir ada menarik kesimpulan. Simpulannya, masyarakat pesisir di lingkungan pelabuhan merupakan masyarakat multitual yang sering melakukan kontak bahasa. Interaksi yang terjadi berpotensi menimbulkan fenomena alih kode dan campur kode. Alih kode dan campur kode diperkirakan muncul karena faktor situasi, komunikasi, hubungan sosial, identitas penutur, dan tujuan komunikasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosial linguistik, khususnya mengenai variasi bahasa dalam masyarakat pesisir. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari hasil penelitian proposal saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.